Di media sosial termasuk juga di kolom komentar channel Espresso Taro sudah banyak sekali yang berkomentar bahwa BLT mitigasi itu hanya hoax belaka, tidak jadi cair. Benarkah demikian? Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan update terbaru seputar BLT mitigasi risiko pangan, apakah diundur atau dihapus untuk penyaluran bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial terus melangsungkan proses penyaluran baik itu PKH maupun bantuan pangan non-tunai, yaitu untuk BEPNT terakhir alokasi bulan April. Dan hari ini masih terus bertahap proses penyaluran melalui KKS yang dikeluarkan oleh BNI. Oke, kita lewati untuk penyaluran BPNT alokasi bulan April yang memang sudah mulai proses pencairan termasuk juga PT Pos ya. Kali ini kita akan membahas terkait dengan BLT mitigasi risiko pangan yang memang ini sudah ramai diperbincangkan, bahkan mulai awal tahun sudah diwacanakan bahwa akan diturunkan yang namanya BLT mitigasi risiko pangan. Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Perekonomian, menjelaskan di awal bahwa penyaluran BLT mitigasi risiko pangan ini adalah khusus untuk alokasi bulan Januari, Februari, Maret, diberikan dalam rangka untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat, terutama di tengah harga kebutuhan bahan pokok yang mulai naik. Nah, dengan diberikannya BLT mitigasi risiko pangan tersebut, maka diharapkan daya beli masyarakat prasejahtera ini bisa terbantu dan roda perekonomian tentu terus berputar. Nah, pelaksanaannya di awal ini diagendakan di bulan Februari, lalu mundur lagi di bulan Maret, ya. Ternyata hingga di awal April ini pun belum ada kejelasan terkait dengan jadwal, sehingga masyarakat ini sudah mulai sepertinya mulai geram ya bahwa penyaluran bantuan ini tidak kunjung dilakukan. Apakah ini adalah hoax atau bagaimana? Oke, yang perlu Anda ketahui bahwa BLT mitigasi risiko pangan ini adalah bantuan sosial, sehingga ketika cair atau belum cair, maka seharusnya penerima manfaat ini tidak perlu emosi, tidak perlu mencaci maki pemerintah karena memang sifatnya adalah bantuan, bukanlah gaji yang wajib diterima. Seperti itu ya. Ini yang harus kita pahami bersama. Sehingga ketika ada penyaluran bantuan sosial yang molor, ya ini harus menjadi pengertian kita bersama. Kita harus saling empati ya, karena memang setiap penyaluran bantuan sosial ini tentu ada check and recheck, sehingga setiap penyalurannya ini bisa harus tepat waktu, tepat jumlah, dan tentunya pasca penyaluran ini pertanggungjawabannya juga mudah. Nah, BLT mitigasi risiko pangan yang mundur, yang awalnya ini disalurkan di bulan Maret, lalu ternyata mundur sebelum hari raya, ternyata mendekati hari raya pun belum ada pencairan. Dan ini kabar terbarunya adalah BLT mitigasi risiko pangan akhirnya resmi diundur. Nah, pengunduran untuk proses penyaluran BLT mitigasi risiko pangan ini dikarenakan adanya proses ya untuk sengketa pemilihan presiden yang hingga hari ini masih terus berlangsung. Nah, ini adalah penyebab utamanya adanya sengketa Pilpres di MK. Nah, kita ketahui bahwa di media sosial 4 menteri andalan ya, Bapak Presiden Joko Widodo ini dihadirkan ke Mahkamah Konstitusi untuk menjadi saksi yang disinyalir ya, ini adalah tuduhan-tuduhan dari oknum tertentu bahwa 4 menteri dari Bapak Presiden Jokowi yang santer ya, akhir-akhir ini menyalurkan bantuan sosial ini disinyalir bantuan sosial ini sebagai pendorong sehingga diakibatkan Pilpres ini katanya curang karena adanya dorongan dari bantuan sosial yang sebagainya. Menteri Risma ini sudah menjelaskan bahwa PKH BPNT ini prioritas nasional yang adanya ini bahkan sebelum Pilpres ya, sebelum Pilpres ini digaungkan ya sudah mulai jalan. Termasuk Bapak Muhadjir Effendi juga, Menko PMK juga diminta keterangan terkait cadangan beras pemerintah. Terus juga ada Bapak Airlangga Hartarto termasuk juga yang BLT mitigasi risiko pangan selain BLT El Nino yang sudah jalan di tahun lalu. Termasuk juga Ibu Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani juga menjelaskan hal tersebut. Nah, dengan dampak adanya sengketa pemilihan presiden, sengketa Pilpres yang masih terus berlangsung di Mahkamah Konstitusi, maka mau tidak mau penyaluran BLT mitigasi risiko pangan yang kabar terakhirnya harusnya dicarikan sebelum hari raya ini menjadi terganggu. Sehingga kita ketahui bahwa untuk BLT mitigasi risiko pangan ini tidak dihapus tapi diundur. Nah, yang semulanya ini periodenya adalah Januari hingga Maret, ternyata sekali ini berubah yaitu untuk April, Mei, dan Juni 3 bulan.
Penyalurannya tetap Rp200.000 per bulan dan Bapak Airlangga Hartarto menjelaskan di sidang Mahkamah Konstitusi kemarin bahwa untuk penyalurannya langsung dirapel untuk meringankan, meminimalisir biaya yang ditimbulkan saat penyaluran BLT mitigasi risiko pangan. Datanya diambil dari DTKS, penerimanya 18,8 juta. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menunjukkan kepada Anda terkait dengan apa yang dipresentasikan Bapak Airlangga Hartarto terkait dengan rencana ya realisasi untuk penyaluran BLT mitigasi risiko pangan supaya Anda bisa memperoleh gambaran jelas. Ini ya, BLT mitigasi risiko pangan bisa Anda lihat di layar. Sasaran 18,8 juta KPM penerima kartu sembako atau BPNT. Nah, sehingga sangat jelas di sini bahwa penerima PKH murni ini tentu sangat kecil kemungkinannya untuk bisa memperoleh BLT mitigasi ini. Sumber data dari DTKS Kementerian Sosial, lalu Rp200.000 per bulan, durasi 3 bulan ya, dirubah menjadi April hingga Juni 2024. Penyelenggara Kementerian Sosial dengan estimasi kebutuhan anggaran hingga mencapai Rp11,3 triliun. Nah, dengan paparan tersebut maka sudah sangat jelas ya bahwa penerima BLT mitigasi risiko pangan ini adalah penerima BPNT atau program sembako yang tentu secara otomatis penerima PKH murni ini kecil sekali kemungkinan untuk bisa dapat. 18,8 juta ini bisa terdiri dari penerima BPNT murni maupun penerima PKH plus BPNT atau kumbu seperti itu. Nah, karena periodenya sudah berubah antara April hingga Juni, maka otomatis untuk pencairan bantuan BLT mitigasi ini terutama positif ya, tentunya ini tidak jadi sebelum hari raya. Jadi kemungkinan besar adalah setelah hari raya, bisa jadi bulan Mei atau bulan Juni. Yang jelas setelah sidang sengketa Pilpres ini bisa selesai dan keterangan dari 4 Menteri Presiden Jokowi ini sudah selesai dan tentunya baru BLT mitigasi bisa dicairkan kembali kepada masyarakat. Kita doakan semoga proses untuk sengketa Pilpres ini bisa segera selesai sehingga penyaluran bantuan sosial seperti BLT mitigasi risiko pangan yang belum dicairkan bisa segera dicairkan sebesar Rp600.000 kepada masyarakat penerima 18,8 juta KPM. Nah, itu mungkin informasi yang bisa saya berikan terkait dengan update terbaru seputar berita BLT mitigasi risiko pangan. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas dukungan Anda terhadap channel Inspirasi Utara, terutama bagi Anda yang telah subscribe channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.